Boleh diminum nggak, Pak? Cuma nantilah, gampang pembahasannya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau keluar apapun itu menjadi batal wudhu kita kecuali daripada mani. Wa masu qubulil adami. Nah, ini menyentuh, masu qubul. Menyentuh daripada kubul. Bagian depan berarti ya. Adami manusia berarti itu. Kalau kita nih megang dengan sengaja itu megang tuh, dipegang-pegang punya kita itu juga batal. Atau orang lain megang orang lain juga sama itu batal, orangnya batal itu ya, batal, nggak boleh tuh. Kecuali ada ininya. Jadi batal itu kalau kita megang kemaluan. Jadi kemaluan kita. Lah kalau megang binatang, kemaluan binatang, kucing, kambing, batal nggak? Macan lah, macan kan makan sekalian. Ada itu khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada ya juga yang mengatakan batal. Karena kan kadang-kadang mungkin dilihat daripada binatangnya. Jadi ada kalimat Syafi'i membolehkan, tidak masalah. Imam yang lain mengatakan itu bisa membatalkan. Karena mungkin dilihat dari binatang-binatang apa dulu kali mungkin. Kalau macan, buaya kan ngeri Pak itu. Jadi kalau memegang, menyentuh kubul manusia tuh ya, itu membatalkan. Tapi itu juga kalau langsung. Kalau ada pembatasnya ya enggak. Kalau ada pembatas itu tidak membatalkan. Kalau langsung, berarti memang begitu hewan kadang khilafiyah. Au halqati duburihi. Au halqati berarti sekitar dubur nih. Sekitarnya udah batal Pak, sekitar apalagi duburnya. Kalau berarti kan kalau sekitarnya saja batal, apalagi duburnya. Nah, makanya kan yang menjadi, nah ini nanti kan bibatnil kafi. Jadi kalau nyentuhnya dengan dalam ya, saya pakai cincin Pak juga. Bagus ini. Lama nggak pakai cincin. Kalau mau beli nggak apa-apa. Jadi kalau yang batin, ini namanya batin. Ini namanya zahir, zahar. Ini dalam, ini luar. Kalau nyentuhnya pakai dalam itu berarti batal. Kalau luar enggak. Makanya kalau mau garuk-garuk ya pakai begini aja. Nggak apa-apa tuh. Ini. Nah, patokannya seperti apa? Patokannya kita rapetin gini aja. Ya Pak ya. Yang namanya batin itu berarti yang tidak kelihatan. Yang enggak kelihatan itu batin. Yang kelihatan berarti ini patokannya seperti ini. Sama megang istri juga begitu. Kalau sentuhan dengan perempuan pun seperti itu. Bila hailnya itu kalau memang tidak ada pembatasnya atau tidak ada hijabnya. Jadi kalau tidak ada pembatasnya ya, kalau tidak ada penghalangnya ya tetap itu menjadi batal. Seperti itu ya Pak ya. Jadi wa massu qubuli adami aw khalqati duburihi bi batnil kafi bila ha'il. Jadi kalau misalkan tersentuh di bagian luar nggak apa-apa, zahar nggak apa-apa. Kalau ini yang kalau yang di dalam atau yang di batin itu. Walam subasaratil ajnabiyah. Nah ini yakin ya. Bersentuhan ini antara kulit laki-laki dan perempuan, tapi perempuannya yang ajnabiyah, yang halal di nikah. Kalau yang haram nggak apa-apa. Siapa yang haram? Ibu, anak, adik itu kan nggak apa-apa.
pacar. Kalau ada ini sudah menikah nih, kita sudah menikah. Batal nggak, Pak? Nah, iya. Kan sudah menikah tuh, sudah menikah. Katanya kan ada yang nggak batal ya. Kenapa kalau dia muhrim dinikahin kan gitu? Namanya muhrim nggak boleh dinikahin. Kalau memang kalau nggak batal berarti kan haram dinikahin berarti. Kalau dinikahin berarti kan dia bukan muhrim. Jadi ikatan nikah itu kalau itu nggak bisa menjadi dasar untuk dijadikannya sebagai dia itu muhrim yang berhubungan dengan seperti ini. Ya, kan kadang-kadang kan begitu, ciuman, apa itu Pak mereka itu tetangga sebelah kan, gitu. Katanya muhrim katanya, Masya Allah. Padahal kan itu sebenarnya bukan muhrim dalam arti kan awalnya adalah yang boleh dinikahi. Nah itu. Tapi ma'akibarin, yaitu yang besar. Jadi maksudnya kalau anak kecil nggak apa-apa, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah itu ya. Selebihnya sudah umur 7 tahun itu sudah masuk, karena biasanya ada syahwat di situ. Jadi orang dewasa. Jadi anak-anak yang masih kecil itu tidak masalah atau tidak membatalkan. Tapi kalau yang sudah umur 7 tahun itu sudah, karena biasanya sudah ada syahwat. Itu ya. Tapi boleh Pak menyentuh istri, boleh. Kalau wudu boleh. Tapi itu cuma 3 hal. Ya. Boleh menyentuh istri di 3 hal, di 3 tempat, di 3 titik. Itu boleh tuh puas-puasin. Wasi'ru yang pertama rambut. Boleh tuh. Kalau nyentuh, mungkin saking kangennya kan pulang kerja mau sholat tanggung, pegang rambutnya tuh. Kebes kan. Atau yang kedua yaitu zuhri, yaitu apa? Kuku Pak. Adu kuku tuh. Nah, tunting. Itu boleh itu. Itu nggak membatalkan. Rambut, kuku, yang satu lagi gigi. Jadi kalau misalnya ini giginya disentuhin gitu. Itu boleh itu. Itu nggak membatalkan wudu. Mau sholat mati lampu, nabraknya giginya, salah sini giginya maju, nggak batal. Itu ya. Jadi ajnabiyahnya. Wa zawalul akli atau hilang akal. Nah ini hilang akal nih Pak. Kayak mabok atau gila atau sawan itu juga batal otomatis. Ini semuanya batal. Kalau udah gila mah udah semuanya batal ya. Makanya kalau nggak mau sholat ya gila aja Pak, enak ya. Aman lagi, nggak kena penyakit lagi gitu. Masya Allah. Corona juga takut Pak orang gila itu. Heran ya. Ya. Jadi orang-orang yang hilang akalnya disebabkan karena memang gila, karena mabok, itu juga otomatis sudah batal wudunya. La naumu qa'idin makinin ma'adahu, yaitu tidur yang tadi itu, tidur yang tidak menetap. Tidurnya goyang-goyang akhirnya keangkat. Kan kalau buang angin kan kalau tetap nggak bisa ya Pak, ketahan. Tapi kalau geser dikit kan udah pasti keluar. Di saat kita tidur kan kita nggak tahu. Kalau kita rubah-rubah kan nggak tahu, mungkin saja itu keluar. Nah makanya kalau nggak bisa menjaga ya jaga matanya itu, jangan sampai ketiduran. Makanya penting itu. Itu ya. Jadi yang hilang akal la naumu qa'idin mumakinin maq'adahu, yaitu orang yang tidur yang tidak bisa menjaga ketetapannya. Jadi yang membatalkan wudu itu yang pertama adalah keluar dari depan dan belakang, juga menempel di kemaluan kita atau di sekitar dubur atau duburnya dengan bagian dalam
tanpa penghalang, dan juga bersentuhan antara perempuan dan laki-laki. Nah itu, ini mazhab Imam Syafi'i, dan kita nggak bahas imam yang lain lah. Kalau memang debatnya lama nanti, repot kan. Nah, juga hilang akal dan juga tidur yang tidak bisa menjaga posisinya. Itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan nanti. Kalau misalkan ya kayak perempuan-perempuan yang misalkan meninggal, atau laki-laki yang sudah meninggal, ya wudunya ya harus diwudukan kembali. Atau wudunya juga tidak batal. Kalau sudah dibutuhkan keluar lagi, ya kalau mani sama, tetap hukumnya sama seperti itu. Kan sudah pernah saya ceritain kan seperti itu. Ya, mungkin 1 tahun nggak ketemu istri, nahan-nahan, kan itu, nahan syahwat. Udah mau pulang tabrakan, udzubillah kan. Apa gitu, habis dimandiin, bersihin, itu burung tuh berdiri mulu Pak itu. Ya karena udah setahun nggak ketemu, mau ketemu mati kan. Nah itu istri harus bertanggung jawab itu. Nah iya itu biar keluar Pak. Tapi nggak usah dibutuhin kembali karena itu nggak masalah. Dia hal seperti itu yang harus dipahami. Termasuk juga yang keluar banyak sebenarnya. Yang keluar kayak misalkan penyakit, darah, nanah, itu banyak sekali. Jadi banyak yang keluar. Nanti hubungannya juga nanti dengan perempuan, nah itu. Nanti banyak, kalau makanya sebenarnya kalau membatalkan wudhu kalau disarah itu banyak sekali Pak. Belum nanti bagaimana kalau istihadahnya, semua itu banyak. Yang kharaj, yang keluarnya itu perempuan. Kalau misalkan darahnya itu sudah lebih dari sebulan, kan banyak sekali yang kita kaji itu kan. Hubungannya juga dengan sholat dan wudhu kan seperti itu. Jadi dari ma kharaja min sabilain, yang keluar dari depan dan belakang juga kalau kita gali, sebenarnya banyak sekali yang harus kita pahami. Tapi ini sebagai dasar saja, sebagai pengetahuan awal. Kalau pendalamannya nanti bisa kita kaji kembali. Termasuk juga yang menempel atau yang menyentuh bagian kemaluan juga ada beberapa mazhab yang menjadi perdebatan khilaf. Nah, nanti juga bisa kita bahas. Termasuk yang paling sering dibahas yaitu tersentuhnya laki-laki dan perempuan tuh, masya Allah. Nah ini kalau kita ngikutin seperti itu ya, masya Allah, ya, nggak selesai lah itu. Nah, mungkin itu ya Pak ya. Jadi kita dikit-dikit saja. Ini hujannya udah kencang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi, ditandain. Jadi pemahamannya seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau nanti kita bicara batal wudhu, sampai nanti kepada hal yang sebelum wudhu Pak. Itu kalau pendalaman. Apa yang sebelum wudhu? Air. Air itu juga nggak sembarangan. Kalau airnya diambil dari yang haram ya bisa hubungannya dengan membatalkan wudhu dan sholat kita. Kita mau sholat, airnya nyolong kan begitu. Kan bagaimana hukumnya? Itu sampai ke situ nanti kalau kita mau bicara masalah yang 5 ini. Banyak sekali. Tapi ini hanya sebagai garis besarnya nanti untuk dipahami, karena itu yang ini. Nanti kalau untuk yang itu nanti bisalah nanti